Well, sahabat-saudara, seperti yang udah saya janjiin tadi, kalau sore hari ini saya bakal ngobrol bareng salah satu pegiat goes. Dia pegiat goes apa sih? Sama salah satu orang yang jatuh cinta banget sama dunia persepedaan. Ada Mas Dani Orlando. Selamat sore, Mas. Sore, Ini, Mbak Grace. Mas, manggilnya apa ya? Mas Lando ya? Mas Lando Mas aja. Lando, karena IG-nya bro.lando. Bener ya, Mas ya? Di, Iya. Jadi Mas Lando lagi di mana nih, Mas, sekarang? sekarang sih masih di jalan, habis Mm-mm. beres dari kantor, di Mm-mm. tempat. Nah, nanggung mau di kantor males juga, ya udah keluar aja dulu. Keluar aja dulu dari Sampai Heeh. sekarang, nanti ya ngobrol-ngobrol aja dulu. Tapi aku udah menepi kok, jadi aman-aman aja kalau mau ngobrol dulu. Aman ya. Aman. Nah, Mas Lando ini kan nyebutnya apa sih, Mas? Bikers atau bicycle enthusiast atau apa sih, goeser atau apa tuh sebutannya kalau orang-orang yang suka banget main sepeda? Kalau aku sih seneng dibilangnya sih pesepeda gitu. Biar Pesepeda. pesepeda. Jadi kalau bikers nanti kesannya nggak Indonesia banget gitu kan. Lebih Indonesia tuh ya pakai nama pesepeda gitu. Pesepeda ya, oke. Sebagai seorang pesepeda. Mas Lando udah lama main sepeda? Kalau aku sendiri main sepeda, mulai punya passion sepeda itu sejak tahun 2009 Wow. sampai sekarang. Itu yang Mm-mm. bener-bener hampir seminggu bisa 3 kali, 4 kali goes ya. Mulai dari tahun 2009 sampai sekarang sudah seperti itu. Jadi Oh. Mhm. emang udah cukup lama juga gitu. Hmm. Awalnya nih Mas, ini kan dari 2009 gitu ya. Awalnya kenapa kok tiba-tiba jatuh cinta gitu sama sepeda? Karena kan kalau cowok kan lebih suka ke motor atau mobil gitu, otomotif kan. Nah, kenapa Mas Lando sendiri kok jatuh cintanya ke sepeda gitu? Pertama gini, eh, aku kan emang senengnya kan olahraga ya, main bola, Mm-mm. main futsal gitu. Mm-mm. Main bola, pasti hampir semua cowok seneng main bola, main futsal. Mm-mm. Terus kenapa senang sepeda? Jadi sepeda itu salah satu olahraga alternatif yang memang kalau boleh dibilang itu bikin capeknya sama, bakar kalorinya sama Mm-mm. dengan lari atau bermain futsal atau main bola. Jadi memang sepeda ini jadi salah satu pilihan saya karena memang hampir sepadan dengan olahraga yang lain. Jadi Hmm. workoutnya itu emang terasa gitu. Jadi emang sebenarnya basicnya suka suka olahraga gitu ya, dan Olahraga. makanya milihnya sepeda. Nah, tapi sebelum terjun ke sepeda, main atau menekuni olahraga yang lain juga nggak? Iya, menekuni. Hmm. Jadi memang itu tadi saya bilang seneng main bola, seneng main futsal. Ya, Sepeda ya, ya. salah Oke. satu olahraga favorit. Oh, I see. Nah, tapi emang basicnya Mas Lando atlet kah? Emang suka doang atau emang basic atlet gitu? Atau gimana? Kalau atlet sih enggak, atlet sih Hmm, enggak. Cuman sepedaan seneng. sepedaan Jadi seneng. ada beberapa hal dari bersepeda itu yang menurut saya itu menyenangkan. Akhirnya saya jadi seneng gitu ngejalaninnya itu kayak ada hal-hal baru yang nggak bisa ditemuin di olahraga lain. Contohnya Mas apa tuh? Yang nggak bisa ditemuin di Hmm. olahraga lain? Main bola, main futsal Hmm, cuma bisa dilakukan di lapangan bola atau lapangan futsal. betul, Dan tempatnya ya itu aja gitu. Coba kalau betul. kita main sepeda, kita bisa sepedaan dengan jalan yang belum pernah kita lewati, bisa nempuh jarak yang jauh, bahkan nanti bonusnya biasanya kita dapat pemandangan-pemandangan yang bikin kita itu senang banget, jarang ngelihat, bikin kita seger, bikin kita fresh gitu. Makanya saya Betul. sepedaan. Betul, betul. Nah, kalau dulu awal-awal 2009 rutin sepedaan tuh apakah memang dirutinin tiap hari atau ada jadwal khusus kayak seminggu 3 kali, terus seminggu 5 kali mungkin kayak gitu, atau emang tiap hari aja rutin sepedaan? Eh, jadi kalau di tahun 2009 itu saya sendiri sepedaan paling paling rutin ya setiap hari Sabtu Minggu ya. Jadi Hmm. Sabtu Minggu pas goes gitu. Pasti sepedaan. Tapi kalau untuk hari-hari lain ketika hari kerja ya jarang, paling pagi aja sebelum mulai aktivitas biasanya sepedaan dulu. Dan dengan jarak Hmm. yang kalau Sabtu Minggu olahraganya main sepedanya yang agak-agak jauh
Ah, oke. Berarti sebelum sebelum ada CFD, Mas Lando udah CFD duluan ya? Sudah, Udah sudah. CFD Jadi dulu, jadi udah jadi sepeda cerita duluan. kadang-kadang ngelihat orang yang CFD-an, Mm-mm. kemudian orang yang sekarang banyakin fotonya daripada sepedaannya gitu, ya Betul. bisa sambil ketawa. Terus aku buat orang lama gitu kan, berarti kayak yang gue udah anak lama, coy. Udah 11 tahun ya berarti ya, Mas ya. 2009 sampai Hmm. sekarang. Nah, kalau Mas Lando ikut komunitas nggak? Soalnya aku tuh dulu pernah di SMA ya, di SMA aku juga punya teman tuh dia kayak ada komunitasnya sendiri kayak Back to School waktu itu. Waktu aku SMA itu yang rame banget Back to School waktu itu sempat kan 2000 ya 2011 2012-an itu Back to School. Kalau Mas Lando ikut juga nggak? Jadi sebenarnya gini, komunitas Mm-mm, saya ikut gitu. mm-mm, Artinya memang kalau waktu dulu di zaman 2009, 2010 pasti bisa dibilang juga saya newbie gitu kan. mm, Masih ya pemula juga, bahkan ada mm, senior-senior yang di tahun-tahun sebelumnya sudah main sepeda. mm. Nah, mereka juga bikin komunitas. Akhirnya saya juga kalau berkomunitas kan banyak teman sepedaan, Betul. banyak banyak hal positifnya, sharing-sharing ilmu dari komunitas. Nah, saya di tahun 2009 2010 juga sudah ikut komunitas. Mm, Waktu itu kan saya tinggalnya masih di Solo nih. Nah, kita mm. ikut komunitas sepeda balap di sana, tapi kita bukan yang kumpulan atlet ya, kita hanya kumpulan orang-orang bersepeda untuk Betul, mencari betul. kesenangan Betul, betul, betul. itu. Nah, kemudian kalau di Semarang Mm-mm. mulai tahun saya kan pindah ke Semarang 2014. Oh, baru Dari ya, Mas ya? 2014 2014-nya tetap gue seperti biasa back to work dan weekend tetap sepedaan sama teman-teman yang suka memang passionnya bersepeda. Nah, Hmm. sejauh ini di tahun-tahun 2018 2019 Mm-mm. lebih saya termasuk apa ya istilahnya yang founder dari beberapa komunitas yang ada di Semarang. Oh, contohnya Mas, apa tuh? Boleh dong disebutin dong? Contohnya yang pertama Gocapan. Mm-mm. Nah, Gocapan itu salah satu komunitas baru yang foundernya itu 7 orang kita diriin waktu itu di tahun 2019. Gocapan itu goes cari sarapan ya. Jadi komunitas kita itu sebenarnya ngumpulnya hanya setiap hari Sabtu atau Minggu, Mm-mm. goesnya pendek-pendek Mm-mm. cari sarapan aja. Awalnya berawal dari situ. Terus Oh. membernya hampir 150-an orang. Wow, itu di Semarang doang ya? Semarang, ada di Wow. Semarang. Jadi Gocap ada di beberapa kota. Nah, salah satunya Semarang kita juga yang menginisiasi gitu. Kemudian yang Hmm. kedua yang lagi hype banget mungkin di teman-teman Semarang namanya NORC, Apa tuh? Norris Owner di Semarang. Oke. Nah, itu isinya sepeda-sepeda Norris. Itu Nah, jadi brand ya atau merek ya itu ya? Brand ya? Brand sepeda ya? salah satu sepeda. Hmm. Jadi Mm-mm. Norris Owner Community itu saya bulan Oktober mencoba menginisiasi, mengumpulkan berawal dari 2 orang. Sekarang membernya sekitar 157-an kalau nggak salah sekarang. Wow, banyak Dan banget. kita aktif, Hmm. kita kita sering sepedaan bareng dan ngelakuin hal-hal positif di luar sepeda. Kemudian Norris, Hmm. ini nih, Norris Solo Raya nih Oh, guys. ada teman-teman. Ah, oke, oke. Ha, ha, ha. Terus, terus? Oke. Kira-kira itu sih sama satu lagi yang benar-benar saya termasuk foundernya adalah Slix di Solo juga, sepeda Mm-mm. lipat Kota Sukoharjo itu Mm-mm. salah satu foundernya gitu. Oh, jadi ternyata nggak cuman sekedar pesepeda doang, tapi Mas Lando juga membentuk beberapa komunitas gitu ya, Mas ya. Nah, Ya. eh, kalau setahu aku gitu kan, kalau sepedaan itu ada apa ya? Kayak tadi kayak ada jenisnya, terus ada komunitas yang brand ini sendiri gitu. Nah, kalau Mas Lando sendiri sepedanya tipe yang pesepeda kayak gimana? Kayak gimana? Tipe pesepeda apa tuh? Maksudnya sepeda yang dipakai atau gimana nih? Sepeda yang dipakai untuk goes gitu. Kalau aku sih lebih apa ya? Untuk di tahun 2017 ke sini memang lebih prefer pakai sepeda lipat. Hmm, Tapi bukan berarti saya selalu pakai sepeda lipat gitu. mm-mm, Masih juga MTB, masih juga pakai road bike gitu. Jadi hmm. ada kalanya saya pingin MTB pakai MTB, pakai road bike gitu. Tapi kalau yang sekarang Cuman ini, cuman kalau sejauh ini saya lebih lebih nyaman karena saya sering
long trip, saya lebih pakai sepeda lipat. Lebih sepeda lipat ya. Mas Lando paling jauh sepedaan kemana sih? Nah, kalau ditanya paling jauh, mau jauh tempatnya atau mau jarak tempuhnya? Oh beda ya, itu beda ya, dua hal yang berbeda ya. Jarak tempuhnya Kalau deh kalau. tempat, Oh kalau kalau tempat. jarak tempuh, bicara tempat dulu. Kalau tempat paling jauh saya ke Madura. Wow, Madura itu itu naik. startnya, tapi Mm-mm, nggak dari sini. mm-mm, Kita startnya Surabaya. Jadi hari pertama itu kita Surabaya, terus ke Sidoarjo, mm-mm, balik Surabaya. mm-mm. Hari keduanya Surabaya, Madura, Surabaya. Wow, berapa jam itu Mas naik sepeda Surabaya, Sidoarjo Surabaya, Surabaya Madura Surabaya itu total berapa jam tuh habisin di jalan? Kalau setiap harinya ya pagi pulang sore, malam untuk istirahat. Wow, 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 wow. Nah itu tadi yang tempat paling jauh. Kalau jarak tempuh Ya, nih, kalau jarak tempuh, terakhir saya bulan Desember, hmm? itu acaranya Jogja Folding Bike, Hmm? itu saya berangkat dari Boyolali, Hmm? start dari Boyolali, terus ke Jogja, nginep di Jogja Via semalam, Solo tuh. baru hari berikutnya kita, iya, via Solo. Terus hari hari berikutnya pas eventnya pagi itu kita goesnya dari Jogja ke, kalau tahu tempat nama tempatnya itu Geblek Pari, sudah Mm-mm, masuk daerah Kulon Progo. mm-mm, mm-mm. Jadi dari Jogja ke Geblek Pari, balik Jogja untuk mandi sebentar, check out, lalu aku goes lagi dari Jogja sampai Semarang. Wow, Mas, ini ya aku yang naik motor aja, maksudnya dari Semarang ke Jogja naik motor tuh jauh banget tuh, capek banget 3 jam tuh kayak gak nyampe-nyampe. Ini Mas Lando naik naik sepeda, wow, Sepeda ya, bener-bener naik sepeda, bener-bener wow, wow. bener-bener digoes juga gitu. Gila, gila, gila itu makan waktu berapa lama? Mas? Sehari kah? Nyampe sehari nggak? Kalau kalau dihitung-hitung dari pagi, misalkan saya nggak kena hujan, Mm-mm. sore harusnya sudah sampai Semarang. Cuman karena kena hujan, saya di Semarang itu sekitar jam 10 malam. Oh karena hujan ya. Nah, hujan di daerah Klaten sama Boyolali, Hmm, sempat berhenti gitu. gila sih. Orang yang kadang ke Jogja naik motor aja itu, aduh udah capek, males-males dia naik travel aja. Ini naik sepeda loh sahabat Sonora, bayangin. Oh, ini mah emang emang goeser sejati ya, emang pesepeda banget lah ya. Nah, Mas tapi Naik kalau naik apa? gimana? Gimana Kalau gimana tadi? kalau naik motor nggak enak. Enaknya naik sepeda. Cobain deh. Mas kalau dari Semarang ke Jogja itu kan tanjakan Jambu kan lumayan ya itu ya. Itu pernah pernah tapi Ya, pernah lewat itu juga waktu nanjak itu. ya lewat situ. Lewatnya situ. Wow, 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 wow. Aduh, kehabisan kata-kata. Tapi Mas, anyway ngobrolin seputar kalau sekarang kan sepeda lagi marak lagi lah ya, lagi menjamur, menjamur banget lah beberapa bulan ini di kala pandemi gitu. Tiba-tiba semua orang beli sepeda, tiba-tiba kalau kemarin sempat lihat mungkin di Jogja ada yang viral toko sepeda sampai antri belakang-belakang gitu kan, penuh banget. Mas Lando gimana nih nanggepinnya sama tren baru ini? Kalau aku secara pribadi Mm-mm. cukup seneng ketika sepeda ini jadi salah satu olahraga yang diminati masyarakat. Artinya sekarang, kalau dulu kan pesepeda itu ya orang-orang yang punya passion aja. Iya, Cuman benar. sekarang sepertinya masyarakat sudah mulai bergeser, mulai mindsetnya berubah kalau sepeda itu bisa jadi olahraga yang memang harus digemari. Gitu. Makanya Betul. seneng, seneng, Seneng ya? seneng, seneng. Banyak pesepeda itu saya seneng, jujur. Hmm. Nah, kalau Mas Lando sendiri selama pandemi ini, terus rutinitas sepedanya terganggu nggak sih Mas? Karena kan kita udah, maksudnya keluar dibatasin, mau kemana-mana juga dibatasin, harus social distancing, physical distancing gitu. Kalau untuk Mas Lando sendiri berdampak banget nggak? Kalau dampak, pasti semua ada dampaknya dari pandemi ini. Mm-mm. Cuman untuk kita pesepeda-pesepeda, memang di masa-masa pandemi ini kita harus sedikit cerdas di dalam bersepeda kalau aku bilang. Contohnya nih Nah, Mas. cerdas itu Hmm. gimana? Mm-mm. Cerdas itu gimana? Itu gini, saya tetap bersepeda di masa-masa pandemi ini, saya tetap bersepeda, tapi saya mengurangi, yang jelas kan kita nggak boleh berkerumun, Betul. nggak boleh berkumpul.
Jadi saya bersepedanya itu paling 3-5 orang saja. Dengan tetap ketika bersepeda bawa perlengkapan-perlengkapan yang memang diwajibkan kayak hand sanitizer, Mm-mm. terus disinfektan, kemudian bawa masker gitu. Lalu ketika bersepeda pun saya memilih jalur-jalur yang memang sepi gitu. Memang Oh. sepi, Mm-mm. jalan-jalan yang jarang dilewatin sama pesepeda. Nah, Oh. saya juga cukup prihatin Mm-mm. kemarin hari Minggu. Mm-mm. Hari Minggu itu cukup prihatin juga ketika ngelihat Simpang 5 itu udah kayak CFD nggak ada lagi. Car Free Day, Mm-mm. nggak ada Car Free Day, tapi mereka berkumpul. Padahal kita sudah tahu kalau COVID ini memang nggak kelihatan tapi real gitu Ya, loh. nggak kelihatan tapi kelihatan. Makanya, makanya sih kalau aku bilang di Mm-mm. masa pandemi kita harus cerdas bersepeda, memilih jalur-jalur yang sepi, yang Benar. jarang dilewati sama orang, kemudian tetap jaga jarak, bersepeda boleh cukup 3-5 orang saja, tidak perlu berkumpul Mm-mm. berkerumun. Benar, benar. Kalau Karena ya ini no offense ya, cuman memang realitanya yang aku temuin sendiri gitu kan di Kota Semarang khususnya. Apalagi kalau malam-malam jam 6 sampai jam 8 jam 9 itu yang sepedaan oke lah sepedaan, cuman kadang tuh lebih dari 10 orang gitu kan rame-rame dan itu kadang juga berkerumun kayak gitu. Nah, sebenarnya nih Mas kalau dari Mas Lando sendiri tips-tips selain tadi mungkin ya 3 sampai 5 orang aja terus juga harus tetap protokol kesehatan. Ada nggak mungkin kalau untuk safety-nya dari pesepeda itu sendiri supaya bersepedanya itu juga tetap aman dan juga tetap nggak ganggu orang-orang yang lain itu kayak gimana Mas? jadi gini, ini juga pernah saya sampaikan ke teman-teman Mm-mm, pesepeda. Tentunya mm-mm, untuk pesepeda-pesepeda yang mereka baru mulai bersepeda. Jadi kalau kita jadi seorang pesepeda itu satu yang harus dilakukan adalah safety gear. betul, betul, Sebelum betul. bersepeda kita harus pakai safety gear, pakai helm. Kalau bisa kaos tangan silahkan pakai kaos tangan. Mm-mm, Kalau bisa sepatu silahkan pakai sepatu. Tapi helm mutlak harus dipakai. betul, betul. Yang kedua kita di Indonesia sendiri tidak ada aturan, tidak ada payung hukum yang mengatur tentang bersepeda. Artinya Mm-mm, memang itu disamakan tempatnya di jalan-jalan yang memang dipakai untuk kendaraan bermotor. mm-mm, Oleh karenanya, teman yang bersepeda itu silahkan kalian bersepeda, tapi tetap taat pada aturan. betul. Tetap mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada. Mm-mm, Kalau kita taat sama aturan, artinya kita peduli dengan keselamatan kita. Kalau betul, kita peduli dengan keselamatan kita, berarti kita peduli dengan keselamatan pesepeda-pesepeda lainnya, betul. pengguna jalan lainnya. Betul. Gitu. Karena kan kalau misalnya kita ngomong di Kota Semarang sendiri gitu ya, kita juga belum punya jalur sepeda khusus gitu ya Mas ya. Kalau mungkin di Jakarta kan Hmm. udah ada nih, di kota-kota lain mungkin udah ada, tapi di Semarang belum ada gitu. Mas, tapi aku pernah dengar. Jadi aku punya ada sih temen yang anak sepeda juga gitu kan. Ini katanya justru kalau misalnya naik sepeda di jalan gede itu harus ngelawan arus supaya kelihatan. Itu salah ya Mas ya? Salah banget salah kan banget, ya? dan itu salah banget dan itu membahayakan Mm, ya. mm, mm, Itu sangat bahaya. mm, mm. Jadi memang kalau kita bersepeda, ya balik lagi ke masalah aturan ya. Di Indonesia itu tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang pesepeda. Jadi Betul. memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita paling patokannya hanya Undang-Undang 22 tahun 2009 kalau Mm, nggak salah. Jadi kita tetap harus bersepeda, ya ikutin aja taat aturan lalu lintas itu aja. Dan mm. bahkan saat ini kalau boleh dibilang kita sedang mendorong pemerintah untuk bikin jalur sepeda. Betul. Hasilnya sudah kelihatan. Kalau boleh ngebocorin ke teman-teman, tahun ini adalah tahun kemerdekaan pesepeda. Asik. Insya Allah targetnya bulan Agustus nanti semoga rancangan peraturan Menteri Perhubungan tentang keselamatan pesepeda segera diundangkan Mm. dan nanti di daerah-daerah segera ngeluarin perdanya. Dan itu kita masih kawal, Mm. kita ikut terlibat gitu. Jadi tetap Yeay. ini teman-teman harus tetap bersepeda, Mm-mm. kemudian mengikuti aturan-aturan yang ada di lalu lintas. Itu aja sih saranku. Betul, 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 betul. Macam-macam. Betul. Nah, ini Mas ada yang udah tanya nih di komen di live Instagram kita @setelah Semarang ada Citra Stella. Manfaat sepedaan apa sih Mas? Apa bisa bikin perut rata? Wah, kalau bikin perut rata, Anda jangan makan banyak-banyak dong. Tapi gimana Mas? Kalau dari Mas Landu sendiri manfaat sepedaan sebenarnya apa? Selain mengurangi Kalau polusi. manfaat
Ya, manfaat jelas banget. Sehat, Hmm, satu itu, mm-mm. sehat. Kalau kita bersepeda dengan cara yang benar, pasti kita akan sehat. Cara yang Misalkan benar itu gimana, Mas? jadi bersepeda dengan cara yang benar itu ya gini, sepedaan nggak cuman sekedar sekedar goes, Hmm, banyak istirahat, banyak fotonya. Ya, itu nggak akan bikin kalian sehat gitu. Yang ada betul. bikin badan kalian capek karena kalori yang dikeluarkan juga nggak terlalu banyak. Mm-mm. Yang ada Tapi jarem beda ya. kalau kita memang jarum-jarum, lorot pegel, balik pijat. Tapi Mm-mm. tapi kalau kita bersepeda dengan cara yang benar, Mm-mm. dengan apa melatih intinya gini, bersepeda 30 menit minimal tanpa berhenti Mm-mm. dengan mengatur pernapasan yang tepat, gerakan yang tepat, ya kita sehat. Hmm. Kalau bicara teknis panjang kalau diceritain di sini nanti Hmm. nggak akan cukup. Nggak Yang cukup penting ya. benar, kalau bersepeda dengan cara yang benar pasti kita sehat. Oh. Gitu. Mas, tapi kalau sepedaan itu, kalau olahraga lain kan ada pemanasannya ya. Kalau sepedaan tuh pemanasannya ngapain aja sih? Kalau pesepeda pemanasan bisa langsung naik sepeda dengan cara pelan-pelan dulu itu juga pemanasan. Tapi kalau Hmm. peregangan Stretching gitu otot ya. memang disarankan stretching dulu. Lebih baik stretching dulu 5-10 menit baru goes. Gitu. Oke. Tips-tips bersepeda untuk pemula, Mas. Selain harus menaati aturan, itu of course ya. Terus safety gear itu of course. Tapi kalau yang buat kayak pemula, kayak aku kan nggak pernah sepedaan sama sekali gitu. Terus kayak misalnya memilih sepeda yang cocok buat pemula, terus juga apa aja yang harus dipersiapkan gitu. Kalau sebenarnya di dalam bersepeda itu harusnya kata-kata pemula itu saya sendiri kurang setuju sebenarnya. Hmm. Karena mau pemula, mau orang lama itu nggak bisa dibedain. Bahkan kadang orang bilang pemula nggak usah beli sepeda mahal. Ya salah juga. Kalau punya duit kenapa tidak? Ya Nah, kan? kalau punya duit, Iya, sisa susah ngabisinnya, iya. kenapa tidak? Kenapa tidak? Jadi, balik lagi, pesepeda itu ketika pertama kali membeli sepeda, Hmm. cari kebutuhannya apa. Jadi kebutuhannya untuk olahraga atau untuk alat transportasi, itu harus dibedakan. Oh, Jadi beda kalau ya? sepeda ada dua, jadi mau alat transportasi atau mau untuk olahraga. Hmm. Kalau untuk alat transportasi, commuting ya, jadi kalian beli aja sepeda-sepeda ya yang memang kegunaannya untuk alat transportasi, misalkan sepeda Contohnya. hybrid Hmm. atau sepeda hybrid, sepeda yang pakai keranjang Hmm. atau sepeda yang bisa buat bawa barang-barang, itu namanya Hmm. alat transportasi. Hmm. Tapi kalau kalian mau olahraga, silahkan kalian beli road bike. Untuk yang suka sepeda balap, suka kenceng-kencengan, silahkan pakai road bike. Kalau suka terabas-terabas, memacu adrenalin kalian, ya silahkan kalian beli mountain bike gitu. Hmm. Kalau untuk yang alat, nah yang menarik kadang-kadang kenapa saya senang sepeda lipat itu bisa buat kenceng, bisa juga buat commuting. Kenapa akhirnya saya milih sepeda lipat? Oh. Kalau fiksi, Mas? Ya fiksi sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya, fiksi itu sebenarnya alat transportasi Hmm. 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 gitu. Itu kan ada singkat, ada kepanjangannya. Tahu nggak apa? Enggak. Ya kan? Apa tuh? Itu dari kata fix gear gitu. Jadi gearnya fix, nggak Ah. bisa dirubah gearnya karena dia memang depan satu belakang satu. Hmm. Itu Hmm. dia Hmm. kenapa pakai fix? Dia biar larinya kencang terus. Gitu. Crank Hmm. depan besar, terus sprocket belakangnya satu kecil. Tapi untuk kalau di Amerika Hmm. fix gear digunakan sebagai alat transportasi mereka. Hmm. Berarti kalau misalnya di Indonesia mau pakai buat alat transportasi, maksudnya buat yang commuting tiap hari gitu, fiksi bisa juga ya. Tapi yang paling aman memang Bisa, sepeda lipat ya, Mas ya. paling Paling aman aman sepeda jadi mau lipat. buat jalan. Kalau Hmm. bisa naik gini, kita di Semarang sendiri juga sudah ngebolehin ketika orang bawa sepeda lipat. Gitu. Jadi Hmm. naik naik BRT bisa pakai sepeda lipat bisa. Bisa, maksudnya tinggal Bahkan yang tinggal. Hmm. paling nyenengin itu PT Kereta Api kan sudah mengizinkan kita untuk bawa sepeda lipat. Gitu. Makanya cukup menyenangkan itu sepeda lipat. Oh, jadi udah praktis Gitu. gitu, Kalau fleksibel, ya kan ya? praktis, fleksibel, jalan-jalan gampang pakai sepeda lipat. Jalan-jalan gampang, ganteng juga dilihat tuh enak gitu.
buat Enak banget. buat commuting bisa, buat olahraga juga bisa. Udah paling praktis emang sepeda lipat aja. Mas, tapi satu pertanyaan terakhir. Itu yang di poster itu sepeda apa sih kalau boleh tahu? Jadi yang ada di poster itu Heh, sepedanya namanya Norris Transformer 2.0. asik. Harganya kisaran berapa tuh, Jadi Mas? kalau harga sebelum masa-masa pandemi Hmm. kita bisa dapetin di 3,5-an aja untuk versi standar ya. Hmm. Kalau itu kan yang di poster itu sepedanya sudah full upgrade yang saya bahas di Ah, YouTube channelku juga. asik. Hmm. Nah, di panduan upgrade untuk teman-teman yang mau upgrade sepedanya. Hmm. Udah ini tadi pertanyaan terakhir ya. Satu lagi yang paling terakhir. Ya, Aku penasaran banget soalnya ngomongin sepeda. Mas Lando, paling mahal beli sepeda ngeluarin budget berapa sih? Ini yang mungkin orang-orang penasaran juga nih sebagai seorang eh apa ya? Aku bisa bilang kalau 2009 tuh ya udah lama banget gitu, 11 tahun berkecimpung di dunia sepeda. Mas Lando, budget paling gede beli sepeda, sepeda apa tuh, Mas? sebenarnya saya tidak pernah membeli sepeda dengan harga mahal. Hmm. Memang nggak pernah ngebeli harga road bike, nggak pernah beli mahal yang kayak keluaran Eropa, nggak pernah. Hmm. MTB juga pakai MTB lokal. Hmm. Kalau lipat ini kebetulan saya pakai sepeda lipat yang memang dibeli bukan buatan lokal ya. Tapi untuk sekarang sih saya ngeluarin budget paling banyak untuk sepeda mungkin di angka 15.000. Wow. Dapat motor satu. Tapi itu paling murah gitu. Itu paling murah dibandingkan teman-teman saya. Itu nggak dibandingin sama teman-teman komunitasnya Mas Lando mungkin, aduh itu masih biasa aja gitu nggak sih? Ya nggak sih, Mas? Ya makanya saya selalu mengkampanyekan Hmm. sepeda nggak harus mahal kok. Oh, betul. Sepeda Betul, saya betul. selalu bilang sepeda pokoknya nggak harus mahal. Asal sepeda itu bukan seberapa banyak uang yang kalian keluarkan untuk membeli, Mm-mm. tapi sepeda itu seberapa banyak kalian melakukan kayuhan pada sepeda kalian. Asik banget. Nah, Mas, ini karena waktunya terbatas gitu kan ya. Kalau misalnya sahabat sonora, aku sebenarnya masih pengen tanya banyak gitu kan, cuman karena waktunya terbatas. Nah, kalau misalnya ada sahabat sonora juga yang pengen tanya-tanya seputar sepeda atau pengen cari tahu belajar tentang sepeda, bisa di mana nih, Mas? Di sosial medianya Mas Lando mungkin? Teman-teman yang senang sepedaan, mau Mm-mm. sharing, mau apapun, silakan kalian bisa mention Mm-mm. atau DM boleh ke Instagramnya aku di @bro.lando, Mm-mm. atau kalian bisa pantengin juga YouTubeku Mm-mm. di youtube.com/c/Dani Orlando, atau kalian Dan ketik Dani Orlando ya. ketik Dani Orlando, jangan Denny ya, Mm-mm. Dani tapi DANI DANI ya. Orlando. Mm-mm. DANI Orlando, langsung aja search di YouTube. Nanti ada beberapa review sepeda di situ. Biasanya saya ngenalin produk-produk baru Mm-mm. atau cara-cara upgrade. Memang Mm. belum lama YouTube, tapi alhamdulillah antusiasme dari penontonnya banyak. Luar Jangan biasa lupa nih. subscribe ya. Iya. Nih siapa tahu mau di endorse Wimcycle atau mau di endorse apa gitu kan, siapa tahu ada loh produsen-produsen sepeda yang pengen endorse, boleh langsung cek di YouTube Dani Orlando, DANI Orlando, atau bisa ke Instagram @bro.lando ya, Oke. bro.lando. Mas Lando, terima kasih banyak waktunya sore hari ini. Asik banget loh Makasih ngobrolin banyak. seputar sepeda ya. Heeh. Semoga sehat-sehat terus ya Mas ya. Semoga tetap Amin. Terima bersepeda kasih. terus dan menyebarkan semangat Ya, bersepeda ke teman-teman yang lain. Thank you ya Mas ya. terima kasih Bye banyak. bye. Salam lempitan. Bye-bye. Cie, salam lempitan. Sonora FM, News, Traffic, and Music. Sonora FM.